Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga yang tetap percaya kepadanya tetap dalam perlindungannya. Amin. Apakah Anda sudah siap melakukan aktivitas hari ini? Apakah Anda sudah sempatkan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini? Apakah Anda sudah sempatkan membaca firman Tuhan sebagai penuntun hidup Anda hari ini? Kalau belum, mari dengar, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita hari ini tertulis dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan Yesus ini untuk memberangkatkan kita menjalani hari ini. Kembali Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang hal kerajaan Allah. Ada baiknya kita memahami konteks daripada latar belakang mengapa Paulus mengirimkan suratnya ini kepada jemaat di Roma. Apa yang menjadi masalah pada jemaat di Roma pada saat itu sehingga Paulus mengirimkan surat ini kepada mereka. Mari kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Janganlah menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu.
karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian firman Tuhan yang memberangkatkan kita menjalani hari-hari kita, aktivitas kita hari ini. Nyatakan kerajaan Allah itu melalui apa yang menjadi aktivitas kita, melalui apa yang menjadi pekerjaan kita. Sebagaimana kita adalah anggota penghuni kerajaan Allah tersebut. Jadilah berbeda dari yang lain. Jadilah seseorang yang penuh dengan hidup di dalam kerajaan Allah tersebut. Ketika engkau mau dihormati oleh sesama manusia, lakukan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan kenan untuk kau lakukan. Maka yakinlah dirimu bahwa ketika engkau melakukan itu berkenan di hadapan Allah, maka engkau akan dihormati oleh manusia. Jadikan pekerjaan, aktivitasmu, apapun yang kau lakukan itu merupakan pelayananmu dan hanya untuk menyatakan kemuliaan dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa.